Hai Kanca Kunian, jangan lupa like, comment, and subscribe di Sasa Radio 100,8 FM. Bye-bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca Kunian, hari ini kita ketemu lagi hari Jumat, hari yang sungguh indah, seindah hatiku karena hari ini Kanca Kunian Sersan Mangarasan hadir tiga orang hebat-hebat, satu alumni SMA-nya, SMA satu alumni. Nah, setelah SMA mereka kemana? Berarti kita tanya siko-siko siapa mereka, setelah SMA kemana sih mereka. Hari ini Kanca Kunian kita kehadiran siapa namanya tuh, ibu-ibu dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Rabain Muara Enim. Kita akan ngebahas masalah pelayanan vaksinasi internasional di Rumah Sakit Rabain. Kemudian yang lagi dengerin di 100,8 FM juga di streaming www.serasan100,8fm.com, dan juga yang lagi nonton live-nya kita Facebook, boleh nanti sambil acara berlangsung ada yang ditanyakan tentang pelayanan vaksinasi internasional ini. Kanca Kunian, dengan segala bangga dan penuh rasa yang cemas saya masih ngomong narasumbernya nih kapan ditanya-tanya nih. Oke Kanca Kunian, beliau bertiga adalah sebelah kanan saya langsung. Tunggu sebentar nih ya, kayaknya ininya nih agak harus pakai ini nih, harus pakai kacamata. Maklum nih, ketemu senior jadi kaku nih. Kanca Kunian, narasumber kita hari ini adalah Ibu Weni Susria, S. Farmasi Apoteker. S-nya sarjana, Bu ya? Iya, okay. Sarjana Farmasi Apoteker. Nih sebelah kanan nih, yang sebelah kanan saya langsung Ibu, saya panggil Ibu Weni. Iya. Bu Weni apa Ibu Sus? Ibu Weni saja. Ibu Weni. Di sebelah kanan Ibu Weni adalah Ibu Tanti Mariani, AM Cap. AM ahli media keperawatan. Di sebelah kanannya lagi adalah Nurse Yulian Tari Escape, sarjana keperawatan. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Terima kasih banyak telah hadir di Serasan Radio. Maaf nih jadi ngerepotin nih, Bu. Enggak loh. Oh, enggak. Kami juga yang terima kasih ke Radio Serasan. Okay. Ibu Weni ini Kanca Kunian adalah kepala bidang kabitnya pelayanan ini, Bu ya? Pelayanan medik dan rekam medik. Yes. Apa pelayanan medik dan apa itu rekam medik, Kanca Kunian? Nanti kita tanyain satu-satu, dan mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita seberapa. Jadi apa sih tugas beliau ini di Rumah Sakit Rabain, kemudian ngapain saja, terus kita sebagai pasien juga agar tahu, oh ternyata harus seperti ini. Nah, kemudian kalau Ibu Tanti sebagai apa, Bu? Maaf, Bu? Kepala Ruangan Unit ADM dan Rumah Tangga Medical Check Up. Kepala unitnya. Kepala Ibu Yulian Tari, Kepala Unit Bagian Pelayanan. Ya, di Medical Check Up. Ini penting-penting nih Kanca Kunian ini. Sensitif nih, sensitif. Oke, Assalamualaikum Ibu Weni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sejak kapan, Bu, kita berdinas di Rumah Sakit Rabain, Bu? Alhamdulillah dari 2011, jadi sudah 14 tahun. 14 tahun itu berarti hampir 3 periode, Bu ya? Iya. Satu periode kan 5 tahun, Bu. Iya, hampir. Belum 3 periode. Belum 3 periode. Kalau 15 baru 3 periode. Pas, Bu. Iya. Oke. Kanca Kunian, Bu Weni ini adalah alumni SMA 1 Muara ini. Iya. Masya Allah. Bu, setelah tamat SMA ngelanjutin kuliahnya ke
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Kebetulan mengambil jurusan sarjana farmasi, kemudian lanjut apoteker. Apoteker. IPA Bu ya? Iya, dari IPA. IPA. Tapi pada zaman dulu bisa dari IPS. Oh, IPS bisa. Bisa dari zaman dulu masih kami bisa. IPA baik. IPA baik. Ya, tapi dari zaman saya itu zaman WNI dulu boleh. Zaman juga sudah boleh. Sudah boleh juga 1999. IPS. Tapi sekarang sepertinya tidak boleh lagi Tidak boleh kayaknya, lagi, balik harus lagi. IPA. Balik Ya, lagi ke balik IPA. lagi ke IPA. Oke. Seperti itu. Kenapa Bu memilih apa tuh farmasi, apoteker? Kalau boleh jujur sebenarnya dulu tuh nggak tertarik sama farmasi, Pak. Jadi Bu apa? Dulu itu pengennya tuh ini apa namanya tuh guru. Oke. Cuman orang tua nggak izin, nggak kasih izin. Jadi katanya silahkan aja, katanya ambil yang kesehatan. Oke. Bu, antara sarjana farmasi dan apoteker mana yang duluan nih Bu? Sarjana farmasi 4 tahun, kemudian lanjut profesi apoteker. Berarti kalau dia sarjana farmasi belum tentu apoteker. Belum tentu. Jadi Oke. ngambil lagi profesi apoteker. Oh, itu setahun di tempat Iya, yang sama. setahun. Kalau sekarang rata-rata sudah mulai 2 tahun ya kalau tidak salah. 2 tahun untuk apotekernya. Ya, pada zaman saya dulu Oke. memang masih 1 tahun seperti itu. Kance Kunian, kalau Ida kita bertanya, Ida tahu kami ini Bu. Iya. Masalah. Terima kasih banyak sebelumnya Iya. Bu. Oke, nah sekarang Ibu menanganin ini Bu apa di bagian Pelayanan bidang medik. pelayanan medik nih gimana nih Bu? medik. Sejak kapan Bu? Kebetulan saya masih baru di pelayanan medik. Jadi karir saya itu dulu awalnya itu masuk di RSUD Rabain itu sebagai apoteker, ini fungsional apoteker. Fungsional. Iya, kemudian 2021 itu di bulan Oktober itu alhamdulillah naik menjadi ini Kasubag Rumah Tangga dan Aset. Kemudian baru di 2024 Mei 2024 baru jadi Kabid Pelayanan Medik dan Rekam Medik. Jadi terhitung masih baru hampir 1 tahun. Hampir setahun Bu ya? Iya, di tanggal 27 Maaf, Mei nanti. bulan Mei Bu ya? Iya, 27 Mei kebetulan pas. Berarti saya nggak salah Bu kalau saya bilang ibu senior saya. Iya, karena saya Agustus loh Bu, saya di sini Bu. Oh. Wah, Iya, nggak nyambung Pak. sekali itu. Iya. Oke, Bu, tugas apa ya? Tugas dan tugas pokoknya kita di Pelayanan medik. Pelayanan medik apa aja Bu? Terutama memonitor, mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dibawahi oleh bidang pelayanan medik dan rekam medik, seperti instalasi gawat darurat, Ya. terus instalasi medical check up Ya. terpadu, terus instalasi perina picu nicu, Oke. instalasi ICU. Kemudian instalasi bedah sentral, atau kalau kami sekarang nama bekennya OKA. Oke. Iya, OKA sentral. Terus ini bedah minor dan diagnostik penunjang. Diagnostik Diagnostik penunjang. Iya, oke. jadi bedah minor, diagnostik penunjang. Jadi Bu, seluruh apa ya, rekam Dan rekam medik, iya. medik terus seluruh rumah sakit itu sentralnya ada di Bawah saya. Di bawah bidang pelayanan medik dan rekam medik. seluruh pasien yang Seluruh pasien, mau dia jaminan BPJS, mau jaminan umum, pihak ketiga, ataupun kalau sekarang bilangnya itu, kalau dulu jam soskes ya, Ya, kalau jam sekarang tetap masih balik ke BPJS. Oke, jadi termasuk gini Bu, maaf Bu, termasuk kalau misalnya saya pasien baru nih masuk Iya. ke RSUD, itu saya daftar, itu secara nggak langsung kerekod, kerekam, Iya, iya, ininya. iya, ada ini di bagian RM. Sekarang kebetulan bukan lagi manual ya, Ya. sekarang sudah RME, jadi rekam medik elektronik. Iya, jadi terekam semua. Oke, Sampai jadi ke detail. kalau misalnya Kance Kunian berobat ke rumah sakit Rabain terus datang,
Ditanya sakitnya apa, dia mau ngeles udah bisa lah Nggak nah bisa, sakit iya. kan gitu kan. Kebetulan sekarang Pak untuk pendaftaran ke RSUD Rabain itu pasien itu harus melakukan pendaftaran secara online. Online, oke. Iya. Kalau BPJS itu melalui mobile JKN, kalau umum itu Siapo Rabain. Siapo Rabain. Siapa? Iya. Oh, Sistem aplikasi pendaftaran online RSUD Dr. Haji Muhammad Rabain. ini Bu, apa tuh aplikasi khusus Untuk pasien umum. pasien yang dibikin sama RSUD Rabain sendiri dari tim IT RSUD Tim IT. Rabain sendiri. Iya. Ini nanti ada juga nanti ulasan tentang vaksinasi yang kebetulan nanti akan kita kita angkat. Itu juga nanti pendaftarannya tersendiri. Dan ini baru berjalan di bulan Mei ini. Jadi ada 3 kita sistem aplikasi yang di pendaftaran. Iya. Yang tadi BPJS melalui mobile JKN. Oke Bu, kemudian Iya, kalau yang umum Siapo Rabain, yang khusus pelayanan vaksinasi nanti si Popi. Kopi. Kopi online. Bagus-bagusnya ngejuk namu. Oke, nah Bu, kalau yang ini Bu pelayanan vaksinasi internasional, Iya. ini gimana Bu ceritanya Bu? Jadi pelayanan vaksinasi internasional itu sendiri itu pelayanan vaksin. Jadi memberikan vaksin kepada pasien atau peserta yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri atau internasional. Salah satu contohnya bisa yang bepergian mau ibadah umroh, haji ataupun TKI itu bisa. Atau ke daerah-daerah yang sekarang kan ada beberapa negara itu yang mewajibkan harus vaksin terlebih dahulu untuk memasuki negara mereka. Seperti itu, seperti beberapa negara kan kayak Afrika gitu kan. Oh, jadi baru paham aku Bu. Jadi vaksinasi internasional itu bukan vaksin yang vaksinasi yang dilakukan di internasional Bukan. atau itu bukan. Iya. Ini sempat bingung tadi. Iya. Jadi ini untuk para kanco kunian yang kepengen ke luar negeri, terutama yang ibadah umroh haji atau apapun. Jadi di sini bisa kita layani. Nah, caranya Bu gimana nih pasien ini? Jadi caranya itu ini. Jadi cara pertamanya itu pasien itu melakukan pendaftaran online terlebih dahulu yang melalui aplikasi tadi, sistem tadi yaitu si Popi online. Tadi. Iya. Singkat si Popi. .online. Oke, si Iya. Popi. Kecil semua ya, huruf online. kecil semua si Popi.online. Iya. Jadi melalui aplikasi tersebut atau sistem tersebut pasien-pasien itu mengisi data. Kebetulan jangan takut di sana ada tutorialnya. Jadi langkah-langkah apa saja yang mau diisi. Jadi salah satunya itu bukan salah satunya. Jadi yang data-data yang perlu diisi itu nama lengkap, identitas pribadi, terus tujuan vaksinasi, terus jenis vaksinasi. Kalau untuk sekarang jenis vaksinasi yang kita layanin ini baru sampai vaksin meningitis. Iya. Kan yang diwajibkan kan sekarang ada 2. Jadi meningitis sama polio. Untuk polio sendiri itu masih proses pemesanan, kebetulan itu baru diwajibkan, jadi masih banyak kosong di distributor seperti itu. Jadi kita belum bisa melayanin. Baru meningitis Bu yang baru meningitis. Dan memang tingkat kebutuhan sangat tinggi untuk sangat tinggi. Nah, terus jenis vaksinnya yang kita isi, terus tanggal keberangkatan, terus jenis kelamin, pekerjaan, terutama yang tidak lupa itu nomor kontak WA nomor kontak WA dan alamat email untuk nanti kan ada balasan dari petugas verifikasi. Kemudian ini nama travel. Terus nama travel, terus nomor kontak travel, alamat travel, sampai mengupload ini itu paspor, termasuk nomor paspor. Iya. Jadi itu bukti memang mereka melakukan perjalanan ke luar negeri seperti itu. Agak takutnya Bu ini vaksin enggak tahu cuma ke Dusun Tanjung. Iya, itu. Jadi nanti Babu Salam. Ya, kemudian diajukanlah registrasi tersebut, diklik mengajukan. Nanti petugas verifikasinya nanti melakukan pengecekan siapa-siapa yang mengajukan pendaftaran. Kemudian nanti petugas verifikasinya yang akan membalas
makanya Ya. tadi diperlukan email. Oh. Jadi membalas apakah tanggal pelaksanaannya nanti sesuai yang mereka ajukan atau tidak, karena kan tergantung, kadang stok vaksin kan sering Oh, kosong iya. seperti itu. Nah, ini Bu maaf Bu, pelayanan pendaftarannya 24 jam? Insya Allah 24 24 jam. Iya. Nah, si Poppy ini Bu, Iya. si Poppy ini yang jagonya siapa Bu? Si Poppy ini sebenarnya tidak ada yang menjaga, tapi Oke. petugas verifikasi itu dia jam kerja. Oh, Membalasnya jam kerja, tapi dia kalau orang yang mendaftar itu 24 jam. 24 jam, Iya. daftarnya 24 jam. Pendaftarannya 24 jam, akan tetapi untuk Verifikasinya. membalas petugas yang membalasnya itu Di jam jam kerja. kerja. Iya, pada saat jam kerja. jadi Kance Kunian, aku tuh bertanya sama itu, kayak Kance Iya. tuh dengar nama si Poppy aja nak datang galau. Nak kenal lah. Iya. Nak kenal. Sebenarnya aku Bu enak sana tuh. Iya, amin. Berarti kan Bapak nak Iya. ke luar negeri. Nak ketemu Poppy tadi. Iya. Oke, kancukan sekarang dengan Ibu Tanti Mariani. Masya Allah Bu, senang sekali ketemu dengan Ayu Senior di sini. Ibu Tanti sendiri bergabung di ini Bu, di Rumah Sakit Umum Rabain. Dari tahun 2003. Oh 2003. Iya, Oh. dari mulai honor. Karir terus. Iya. Setamat SMA Tahun 99. 99 ke ini ngambil perawatannya Iya, di mana? Akademi Keperawatan Aisyah Palembang. Oke. Disuruh orang tua atau keinginan sendiri Bu menjadi perawat? Disuruh orang tua dengan alasan kan cariin cepat bekerja. Iya, benar, Bu. Zaman dulu kan masih cepat kan kalau itu perawat. Lebih, dan itu dibutuhkan banyak orang. Benar. Nah Bu, di bagian Ibu tugasnya sekarang apa kita Bu, di pelayanan Di ruang medical check up. ah. Iya. Baru sih juga diangkat sebagai kanit kepala administrasi dan rumah tangga. Baru di bulan Maret kemarin. Maret, Iya. ya. Nah itu apa Bu, kalau boleh tahu pekerjaan dan tanggung jawabnya Bu? Pekerjaannya ia mengawasi ini para staf, terutama yang bagian administrasi, termasuk pendaftaran tadi kan, termasuk tadi yang vaksin tadi juga mengawasi Oke. yang verifikasi tadi, Verifikasi tadi, oke. verifikasi vaksin tadi yang pendaftar vaksin, Oke. sama juga untuk mengawasi untuk mengeluarkan sertifikat vaksin tadi. Vaksin. Nah, ya. Berarti Ibu ketemu pasien enggak? Ketemu pasien, Oh, ketemu Bu. pasien juga. Nah, kancukunan ini. Ibu Tanti kalau lambat keluar. Bu, itu butuh berapa lama Bu, dari mulai vaksin sampai dengan keluarnya sertifikasinya itu? Kalau pasiennya kan datangnya biasanya pagi ya, Oke, jam 8 sudah pagi melakukan registrasi kan di pendaftaran. Dari registrasi itu mereka langsung setelah melakukan registrasi dan memberikan persyaratan tadi kan KTP sama paspor tadi. Iya. Nah, setelah itu langsung ke ruangan MCU tadi. MCU. Kita berikan belangko untuk mengisi persetujuan vaksin. Nah, setuju atau tidak setuju tadi kan. Sama screening. Oh, di screening juga. Di screening juga ya. Ditanyain pasien itu ada riwayat alergi atau tidak, ada penyakit apa, masalah penyakit apa, atau ada penyakit jantung atau asma atau kayak gitu. Di screening dulu. Apabila pasien itu tidak ada kontraindikasi tadi, tidak ada alergi segala macam tadi, pasien tadi langsung dilakukan vaksin. Vaksinnya, Nah, langsung ke vaksinator. Vaksinatornya itu dilakukan sama dokter. Oh, dokter langsung. Iya, kita Nah, punya 4 dokter vaksinatornya. Oke. Nah, Bu, itu sebagusnya Bu, sebagusnya misalnya saya ini mau ke TKI lah ya. Sebagusnya itu berapa hari atau berapa minggu atau sebelum keberangkatan? Sebenarnya vaksin itu berlakunya sampai 2 tahun. 3 tahun. Oh, 3 tahun. Oke. Nah, sebelum saya berangkat bagusnya berapa lama ya? Misalnya rencana berangkat hari Rabu depan misalnya Bu ya. Apakah saya bisa Rabu paginya atau misalnya hari seminggu sebelumnya? Sebelumnya kan ya, sebelumnya. Alangkah Tidak- baiknya, tidak alangkah terlalu baiknya ya? tuh enggak Oh, sebenarnya enggak ada mepet. aturan Karena enggak kan ada, tapi lebih 2 baik bulan itu lebih bagus. Dok, itu ya. Jadi tidak harus misalnya nak berangkat baru Langsung vaksin. Kan berlakunya kan 3 tahun tadi. Oh, setelah disuntik 3 tahun ke depan dia berlaku itu. Boleh jadi. Untuk 1 bulan suntik sebelum boleh kan. sebulan atau benar lah Bu kalau.
keluar negeri itu kan harus ada perencanaan we. Minimalan pas nak berangkat pamit tetangga kiri kanan nenek ngomong sama RT selesai kalau nah disalami kalau Bu nak keluar negeri ini nah siapa tahu ada just tip kan Bu. Iya. Sudah biasa caknya Pak ya. Lanjut ngomong gitu just tip. Oke sekarang Alhamdulillah sampai hari ini yang sudah daftar vaksin kita sudah melakukan injeksi vaksin itu sudah 21 orang. Iya. ini periode kapan? Periode 21 orang ini adalah Bulan ini baru 4 hari. 4 hari ini Setelah tanggal 19 kemarin baru mulai. Ya karena kan masih musim haji kan. Iya. Jadi orang yang umroh kan masih belum pada Belum ini, buka Oke. ya. belum buka. ya belum buka, belum berangkat lah. Iya. Bu, maaf kalau untuk biayanya berapa? Boleh tahu? Iya, Boleh kalau boleh untuk disebutin? meningitis kita 305.000. Alhamdulillah itu sama dengan harga di Balai Kekarantinaan Kesehatan Palembang. Jadi kita nggak ngambil untung sama sekali. Oke. Iya. Malahan saya kalau sebenarnya lebih untung di sini Bu. Iya. Bisa ketemu Ongkos ya. bisa ketemu Bu Kabit. Nggak ngongkos juga kan. Tidak ngongkos. Nggak capek ya. Terus kita keluar dari rumah sakit juga di depan lah tukang bakso. Iya. Kan? Jajan. Oh jadi biaya meningitisnya itu 305.000 itu sama kayak kita biayanya di Palembang. Palembang. Iya. Kalau di Palembang malah lebih jauh, lebih banyak lagi Iya, biaya. belum Belum transportasinya, belum makannya, konsumsinya. Jadi ya bagusnya kalau rumah sakit masyarakat Muara Enim sebaiknya ya di RSUD Dr. Haji Muhammad Rafi. Nah, sorry Bu. Jadi tadi kalau kita daftar ke si Popi tadi, Iya. Daftar segala macam masuk, nanti untuk biaya Pembayaran. nongol di sini apa tuh keluar Bu? Nanti gini Pak, jadi nanti peserta itu nanti melakukan registrasi terlebih dahulu pada saat dia datang ke RSUD Rabain. Ketika sudah registrasi, nanti dilakukan pemeriksaan awal terlebih dahulu. Layak tidak untuk divaksinasi? Kalau Screening ya tadi. di screening. Oke, Kalau ternyata layak, tidak ada kontraindikasi seperti tadi alergi atau yang lainnya atau penyakit lainnya, atau tidak hamil, Ya. iya, berarti layak. Nah, ketika dia sudah dinyatakan layak, baru nanti dibuatkan rincian untuk pembayaran. Ke kasir. Iya, Ke kasir. ke bagian loket pembayaran dengan kasir. Iya. Berarti si pasien ini kaget dulu ngomong ke duit. Iya. Ya, betul. Aduh. Tapi mereka banyak sudah tahu karena nggak sudah di brosur-brosur. Iya. Oh sudah disebarkan, Sudah. oke. Tapi tadi ada tambahan untuk wanita yang subur dilakukan tes kehamilan dulu. Nah. Itu di luar 305.000 biayanya. Oh, oke. 60.000 ya. Nah, maaf Bu, kalau yang untuk ibu hamil Iya. itu maksimal sampai usia kandungan berapa yang masih bisa divaksin? Kalau untuk tes kehamilan itu untuk wanita yang masih produktif, Pak. Jadi Oh, oke. belum menopause. Oh, oke. Masih subur. Iya, yang kemungkinan Masih- masih oke, subur oh. seperti itu. Itu udah pasti otomatis berarti Harus- tidak perlu Iya. lagi tes itu ya. Iya, kalau sudah menopause tidak Tidak perlu lagi. Bercerita Pak ya. Bayar yang 305.000 saja, 305.000 Pak. aja. Iya. Buka habis ketawa. Oke. Berapa hari ini yang menopause? Cuman yang tidak menopause cuman orang 2. Oke. Rata-ratanya menopause semua. Ada maaf Bu Yulanti, kalaupun dia dalam posisi itu, yang lain tetap tetap dites yang alergi segala macam. Iya, tetap. Screening tadi tetap. Oh, screening tadi ya, benar. Oke. Kita lihat pemeriksaannya dia itu tensi gitu, Iya. segala macam gitu. Tanya ini kan ada buat apa namanya? Belangko tindakan Oke. iya. Jadi apakah dia terkena HIV Iya. apa seluruh Iya, penyakit di screening itu. tadi. Screening tadi itu. Iya, screening. Kalau ada kontraindikasi baru kita konsul ke dokter Dokter spesialis. spesialis. Oh, Iya. oke. Nanti diobatin terlebih dahulu. Mungkin dia hipertensi, jadi kita turunkan dulu terlebih dahulu kan tensinya seperti itu. Itu kan enggak boleh. Ya distabilkan, oke. Distabilkan, dinormalkan dulu kondisi umumnya. Bisa divaksin. Vaksin ya. Berarti tidak sembarangan. Jadi kan Kunian kalau kita ada rencana nak ke luar negeri, vaksinnya di RSUD Sudah. Rabain, Di ruang medical check up. di ruang medical check up ketemu dengan Ibu cantik-cantik, ketemu Ibu dengan Yuliantari.
siapa ketemu dengan Ibu apa? Yuliantari. Ibu Liantari. Berarti Popi dah usah kita ajak. Iya, udah tinggal. Ibu Tanti. Belum sampai pendaftaran. Kancu Kunian, seru sekali ngobrol. Ternyata Kancu Kunian, kita tidak menyangka, kita apa nih Bu ya, tidak menyangka ternyata Rumah Sakit Rabain sudah ada si Popi. Masya Allah. Dan jadi ini apa Bu? Maaf Bu, di rumah kayak sekarang pun sambil podcast kayak gini sebenarnya saya bisa daftar Bu ya. Bisa. Malam, nggak mesti pagi Iya. atau sore atau itu malam sambil tidur sebelum tidur bisa. Oke. Yang penting HP atau komputernya ada kuota Bener. atau jaringan internetnya nggak gangguan. Bener. Terus yang kedua Bu, tahu tujuannya. Iya. Akhirnya daftar-daftar jadi keluar negeri. Nah, itu Pak. Oke, semuanya Kancu Kunian, masih kita ngobrol seru dengan siapa Ibu Weni Susria S Farmasi Apoteker, kemudian juga Ibu Tanti Mariani ahli media keperawatan, dan juga Nurse Yuliantari Escape. Ngebahas tentang pelayanan vaksinasi internasional di Rumah Sakit Rabain Moraini. Nanti kita kembali lagi setelah ngerasan serius tapi santainya Mang Rasan yang selalu menghadirkan para narasumber yang insya Allah memberikan inspirasi bagi kita semuanya dan juga membuka wawasan kita seberapa pentingnya informasi. Seperti saat ini, hari ini kita kedatangan dari mana nih, dari rekam medik Rumah Sakit Rabain yang dipimpin langsung sama kabitnya Ibu Weni. Ibu Weni Bu ya? Iya. Weni, Masya Allah Ibu. Ibu ada mau disapa Bu? Rekan-rekan alumninya Bu? Boleh. Hehehe, pastilah ketua OSISnya dulu disapa. Silakan Bu Weni. Kepada alumni Semunsa Semunsa. Oh, Semunsa. Zaman saya Oh, Semunsa. Semunsa, Bu. Masih SMU. Sama. Bikin Kan dewe, Bu. Semunsa Iya. juga, sama sudah Karena Semunsa. posisinya dulu SMU, bukan Iya, SMA. bukan Oh, SMA, zaman sudah saya. berubah. Sama lain juga, sudah Berarti cuman- Semunsa. Aku yang lain dewe Bu, ada aku tembesu. Tembes, kelas seniornya. Oke, silakan Bu Weni. Iya. Halo, alumni Semunsa angkatan 2002. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga sukses semua. Oke. Amin. Ketua OSISnya nggak disapa Bu? Boleh. Ada satu lagi boleh ya Oke, namanya? boleh. Kepada peserta diklat PKA pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 1 Kota Lubuk Linggau tahun 2025. Selamat siang. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga sukses dalam melaksanakan laporan aksi perubahan kinerja organisasi di OPD-nya masing-masing. Semoga berjalan lancar dan sukses. Oke, sip. Oh, dari Lubuk Linggau Bu ya? Iya, Oh, Pak. lagi pada ngarak sano galo gitu. Iya Pak, karena kan bangunan diklat kita belum selesai. Oke. Tapi ini kayaknya udah mau proses penyelesaian. Oke, sip Linggau. Naik kereta Bu sana kemarin? Enggak, kebetulan nebeng sama temen. Masalahnya kalau naik kereta nanti di sana nggak bisa kemana-mana Pak. Mati langka. Jalan. Berarti kena jalan-jalan ke sana. Iya lah. Susah ternyata Pak di sana. Oke. Iya, nggak bisa jalan-jalan Bisa Pak. jalan-jalan. Iya. Disuruh belajar. Iya. Oke, Kancu Kunian, sekarang kita ke ini Bu Liantari. Bu Liantari, sejak kapan nih kita bergabung di Rumah Sakit Rabainnya Bu? Mulai tahun 94. Oh, 94. Oke. Masih honor pada saat itu. Sampai saat ini. Pertama-tama jadi staf dulu. Jadi staf mesin, terus diangkat CPNS, langsung diangkat jadi kepala ruangan. Oke, siap. Kepala ruangan VIP dulu, masih di sekarang ini utama. Ruangan VIP 3 tahun sudah tuh kepala ruangan bedah. Kurang lebih 3 tahun, 4 tahun kurang lebih. Kepala ruangan pavilion yang lama 10 tahun, terus medical check up, kepala unit medical check up baru kurang lebih 3 bulan. Oh, yang sekarang ini? Iya. Oke, siap. Nah, SMA-nya SMA Kancu Kunian ini SMA 1 juga. Tahun berapa Bu SMA 1-nya Bu? Alumni 91.
Oh, cuma satu. Oke, selamat siang untuk 91. Rombongan Pak Edi Prabowo. Oke, siap. Rima. Siapa lagi? Banyak, ini Siapa lagi? namanya? Ike tuh. Heri. Ike yang di mana, Bu? Ike sekarang di Bandung. Salam buat Ike, Bu ya. Oke, Kancu Kenian, hari ini tanpa sengaja dan tanpa diatur, alhamdulillah hari ini kita bisa kita menghadirkan dari Rumah Sakit Rabain, ternyata semuanya alumni SMA 1 Muara ini. Alhamdulillah. Dimanapun berada, seluruh alumni SMA 1 mudah-mudahan sehat-sehat, Bu ya. Terus berkarya untuk Muara ini. Membara, Bu. Oke, nah semangat. Kalau ini Kancu Kenian, tadi kan daftar kita di mana, Bu? Di Sipopi, kemudian berjalan lancar segala macam, nanti ada sertifikatnya seperti ini. Kancu Kenian. Oke, ini siapa yang mau jelasin tentang sertifikat, Bu? Oke, dengan Silahkan, Ibu. iya, dan Ibu Tanti. Ibu Tanti, Bu. Sebelumnya boleh ngomongin ketua OSIS-nya, Bu. lupa ya. OSIS. Oke. Nah, ini Bu, tentang sertifikatnya di Kancu kayak gini bentuknya. Silakan, Bu. Iya. Silakan. Sertifikat ini akan didapat setelah pasien melakukan vaksinasi meningitis tadi. Setelah pasien sudah diinjeksi meningitis tadi, pasien kan boleh pulang. Oke. Sertifikat ini akan keluar melalui email. Lewat email, nanti dikirim lewat email sama petugas kami. Nah, jadi pasiennya tinggal ini buka email aja. Makanya Kancu masuk. Kenian yang mau daftar harus email yang masih Iya, aktif yang ya. aktif. Iya, jangan email abal-abal. Iya. Boleh email anaknya boleh. Kalau Tapi orang aktif. tuanya nggak ada Iya. email kan, Iya. nah, jadi email anaknya boleh. Agi kami minta emailnya, Bu. Jangan, email ada pacarnya. Si emailnya. Kata Ismail katanya, Bu. Oke, Iya. nah kemudian Bu Jadi tadi dia bisa dicetak. langsung, Bu bisa, ya. Oke. Nah, maaf Bu, kita dokter yang menanganin ada berapa orang? Ada 4 orang. 4 orang. Kalau boleh tahu Bu, siapa aja dokternya? Dokter Johnny Peter, Johnny Peter, oke. Dokter Fauzi, Oji, Dokter Hendra, satu ada cewek, Dokter Pipin. Dokter Pipi. Iya, Nah, Pipin. untuk perawatnya? Perawatnya ada 4 orang juga, sama perawat Indriani, Indriani, oke. sama Fitriana, sama Septi, dan satu Heni Trisdiana. Oke, selamat sore untuk Pak Dokter dan Iya, nurse ini. mereka ini sudah bersertifikat, sudah melakukan pelatihan vaksinasi tadi, vaksinator. Oh. Jadi yang memberikan vaksin, yang menyuntik pasien itu dilakukan sama dokter yang Dokter. sudah bersertifikat tadi, sudah pelatihan. Apabila dokternya berhalangan, perawat Yang bersertifikat tadi yang memberikan oke. vaksin tadi. Ya. Tapi tenang, kan sudah 4. Ada 4. Iya, Dan jadi mungkin insya Allah nggak mungkin berhalangan ya. Iya. Jadi kalau mungkin seandainya satu dokternya berhalangan hadir, nanti Bisa. dokter lain yang menggantikan. Iya. ada jadwal. Kita Oh, ada jadwal, dibuat dok. jadwalnya sama dokternya Jadwal per hari jadwal. itu, per hari. Iya. Kalau mereka nggak bisa kan bisa dipindahkan ke dokter. ya. Nah, jadi untuk dokter atau petugas medis yang untuk vaksin ini pun itu harus Bersertifikat Sertifikat. Iya. dan harus Pelatihan. sertifikat itu diperoleh melalui pelatihan Pelatihan. vaksinator ICP tadi. Iya. Oke. Berarti Kancu Kenian tidak perlu ragu lagi gitu Iya. nak kesini. Tinggal tentukanlah tujuan keluar negerinya. Nah, Oke. Nah, kembali dengan Ibu Bu Eni ini kan seberapa besar Bu animo masyarakat setelah mengetahui ternyata Rumah Sakit Rabain ini bisa vaksin internasionalnya. Tanggapan masyarakat bagaimana? tanggapan masyarakat alhamdulillah sangat senang sekali, ditambah lagi dengan melalui pendaftaran online, jadi mereka enggak zong seperti itu Pak ya. Oke. Jadi kan kebanyakan peserta itu yang datang tiba-tiba stok vaksin kosong. Nah, ini dengan pendaftaran online jadi pasien tersebut tidak merasa zong. Jadi antusias sekali masyarakat. Ini juga kami akan melakukan sosialisasi yang lebih gencar lagi ke biro-biro travel khususnya yang travel umroh. Karena ya sebenarnya sosialisasi ini juga kami masih belum maksimal, kami akuin iya. Jadi makanya kami senang sekali kebetulan Bapak mengajak kami untuk melakukan siaran ini melalui radio Serasan. Jadi kami sangat
berterima kasih sekali Pak ya atas promosi ke masyarakat lebih banyak. Jangan bosan-bosan ya Bu. Oh, enggak. Malah nanti Bapak yang bosan dengan kami. Nah, Bu, untuk ini Bu khusus untuk masyarakat Morenim atau juga dari luar? Tidak, Pak. Jadi boleh seluruh masyarakat Kabupaten Muara Enim, termasuk masyarakat di luar Kabupaten Muara Enim. Dan masalah KTP, Bu? Apakah harus berKTP Morenim? Tidak, Pak. Jadi boleh dari luar, cuman yang mesen yang vaksin travel dari holiday ada yang dari Palembang. Iya. Beneran lagi di Morenim? Holiday Palembang. Iya. Oh, holiday, oke. Palembang kesini. Oke. Terkadang kan Pak di Palembang banyak kosong. Ya. Oh, Seperti stok obat itu, ininya. iya. Oke. Di Prabu juga mungkin kosong. Nah, alhamdulillah Pak. Jadi kepala OPD kami khususnya Pak Oku Slamet Asmana, direktur kami, Direktur Dr. Haji Muhammad Rabain Muara Enim, Pak Oku Slamet Oku Asmana, SKM MKes itu sangat mendukung sekali pelayanan vaksinasi internasional ini sendiri, sehingga pemesanan untuk vaksinasi vaksin meningitis ini kita pesan sebanyak 1.200 pial Stok. Ya, stop. Sudah ada. Jadi kita langsung mesen banyak. Jadi insya Allah untuk kekurangan ke depan beberapa bulan ini bisa dihindarin. Seperti itu. Jadi nanti kita juga akan melakukan pemesanan secepatnya apabila nanti jumlah vaksin juga sudah mau menipis. Jadi jangan sampai habis baru mesan. Karena kan ini kan alhamdulillah Pak ya, kegiatan vaksinasi pelayanan vaksinasi internasional ini sendiri ini juga memberikan dampak yang positif untuk pendapatan BLUD RSUD Dr. Haji Muhammad Rabain sendiri. Jadi bisa menambah income. Iya. Jadi pegawai dan karyawan RSUD Dr. Haji Muhammad Rabain juga meningkat. Tadi tuh aku nak ngomong itu lah, Bu. Tapi tadi dulu cepet nih ancaknya nangkep. Itulah Pak penyemangat kita pegawai Pak ya. Oke, jadi ternyata Rumah Sakit Rabain ini untuk sebidang ini untuk vaksin tidak membatasi orang yang tidak harus berKTP orang ini. Iya. Tapi bila perlu seluruh Indonesia. ya benar bisa jadi kan, maksudnya dengan posisi tadi tuh yang habis obat segala macam vaksinnya kan di sini kan. Oke. Tapi kita tetap memprioritaskan masyarakat Kabupaten Muara Enim, memprioritaskan. Iya. Mungkin pada saat-saat tertentu. Iya. Nah, jadi misalnya dari Lahat, dari Baturajo, Prabomole, sangat boleh. Daripada ke Palembang kan jauh kan. Iya. Beratnya tugas Popi nih. Si Popi. Siapa ngejo nama Popi nih? Bu Weni. Bu Weni dewe. Sebenarnya si Popi itu sendiri singkatan dari Sistem Pendaftaran Online Vaksinasi Internasional. Kapan inspirasinya dapat? Kebetulan pada saat boleh jujur Pak ya? Boleh. Kami tidak dengar, Bu. Kami tidak dengar. Pada saat diklat kemarin, Pak. Di Linggau? Iya, di Linggau. Sering ya Linggau. Karena kebetulan proyek aksi perubahan saya sendiri itu tentang implementasi sistem pendaftaran online vaksinasi internasional di RSUD Dr. Haji Muhammad Rabain. Mohon doanya baik Bapak dan Ayu-Ayu. Semoga aksi perubahan saya sendiri itu lancar dan sukses. Amin. Kami ini Bu kalau sukses tidak banyak minta kami ini. Perubahan dari Bu Weni. Iya. Kita ada banyak Bu, kita minta Bu. Iya. Kalau dewe. Aman Pak. Pinyo kayak kita pinyo. Iya. Minimal lah kita makan seblak. Jangan seblak Pak. Jangan. Kecigo Pak seblak. Kan cukup nih ya. Ternyata narasumber kita ini lebih heboh daripada operatornya. Operator tak berani bersuara Bu, kalau kita lagi live. Iya. Oke, nah Nurse tadi Nurse Liantari saya lupa tadi nanya tuh setelah SMA ngelanjutin escape-nya di D3. D3-nya di mana? Di swasta. Di Palembang. Apanya? Pembina. Akper Pembina. Oh, Pembina. Akper paling tua dulu. Cuman
satu-satunya akper dulu. Iya. Palembang. Di Palembang, terus ngambil eskep di Muhammadiyah, Oke. terus ngambil nurse di Binhus ada Palembang. Bina Usada. Nah Bu, mumpung masih ingat aku juga nak bertanya. Tadi kan kalau Bu Weni ini kan sarjana farmasi dulu baru ngambil apotekernya. Nah kalau kita Bu kan ngambil escape-nya dulu baru nurse. Iya, ngambil D3 sesuai alur. Oke, D3 dulu, kemudian baru escape, S1, baru. baru nurse-nya profesi. Oke, Sama. profesinya. Berapa lama nih Bu untuk dapat ke nurse? Nurse setahun lebih. Setahun juga? Nurse. Itu tuh kayak spesialis. Spesialisnya oke. Oh, oke. Kalau escape 2,5 tahun. Mm-mm. Kalau dulu kan masih kami kuliah ada kayak sekarang ini kan kami dulu kuliah. Langsung kuliah tatap muka Bu ya. Siapa Bu yang nyuruh jadi perawat nih Bu? Orang tua. Ida. Dari hati. Dari hati. Berarti kita berdua yang Dulu kan film-film jadi. Pengen guru juga dulu. Oke. aku pengen jadi guru kemarin. Guru juga. Cuma tak disuruh. Cari Sip. pegawai. Iya, biar cepat begawe. Bercepat begawe kita ke situ. Ya, Oke. memang cepet begawe juga. Iya, cepet memang. Langsung Udah, ya, udah. langsung kan. Oke. seru. Malah ada cerita lucu kalau aku dulu, Pak. Nah. Aku dulu mau Ini pasti masuk ngomong ke ketua OSIS pasti. bukan masalah apoteker ini apa farmasi. Jadi Sorry, nah sebelum aku lanjut Bu ya, Ibu senang lah ketua OSIS apa paskib Bu? OSIS. OSIS Bu. Jadi oke lanjut Bu. Iya. Jadi pada saat saya ada cerita lucu. Jadi pada saat saya mau pilih farmasi, Farmasi oke. kan saya kan awalnya disuruh kesehatan, disuruh kedokteran takut darah, disuruh jadi perawat, dibilang sama orang tua jangan katanya. Masalahnya nggak cocok katanya. Oke. Mukanya sangar. Nanti pasiennya tambah sakit katanya. Bukannya Dan juga sih ya. sangat lanjut. Katanya kalau seorang perawat itu tuh harus lembut, merawat pasien kita. katanya. Itu bukan jiwa Weni. Bukan katanya. bicara ini. Seru. Oke, kan Cukunian di ujung acara ini kayaknya ini apa tuh? Kita pengen ngebahas terus loh Bu. Kita ngebahas kapan waktu nanti kita ngundang lagi karena ini kita masih penasaran, kita kepengen Popinya datang ke sini. Iya. Susah. Popinya datang. Baru yang nyiptakan nyoba yang datang, Popinya nian belum. Oke, Bu ini Bu Weni, Iya. ini kan pelayanan vaksinasi intrasonal. Iya. Apa sih yang yang melatar belakangin ini rumah sakit umum Rabain bikin ini gitu? Iya. Jadi yang melatar belakangin atau alasan ya Alasan. kenapa RSUD Rabain ingin sekali membuka layanan tersebut karena kita terinspirasi, termotivasi dari RSUD yang dari kabupaten lain atau mungkin dari klinik-klinik yang dari kabupaten lain juga, termasuk terutama khususnya di Muara Enim. Itu belum ada sama sekali yang melakukan pelayanan vaksinasi internasional. Dan saya punya pengalaman sendiri, alangkah susahnya dan berat untuk melakukan vaksinasi internasional yang harus ke Palembang karena jaraknya jauh. Iya. Jadi dulu pernah melakukan vaksinasi tersebut, jadi kita melakukan perjalanan jauh itu keadaan kondisi kita sendiri itu sudah lelah. Iya. Jadi kalau orang tua tadi kalau kondisinya sudah lelah itu tensinya naik. Iya. Nah begitu sampai mau melakukan sampai ke RS atau klinik untuk melakukan vaksinasi, tensinya naik, jadi tidak bisa langsung melaksanakan vaksin seperti itu. Iya. Jadi nunggu. Jadi dengan adanya di Kabupaten Muara Enim, alhamdulillah, jadi masyarakat Kabupaten Muara Enim itu sendiri tidak perlu jauh-jauh harus ke Palembang yang membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar seperti itu. Dengan adanya di Kabupaten Muara Enim, jadi biaya dan waktu termasuk kesempatan juga itu lebih mudah dan lebih terjangkau, lebih efisien, lebih efektif. Sudah tuh keduanya juga itu alasannya kenapa, karena sekarang animo masyarakat yang akan melakukan ibadah haji dan umroh itu meningkat setiap tahunnya. Jadi kalau
apa tadi Bu, ke Palembang tadi tuh jauh, Iya. makan Iya. biaya, belum biaya ke mallnya. Iya. Pasti harus mampir. Di kabin, Iya. kan nak ketemu kawan arisan Nah. segala macam. Yang belum mungkin tidak ada keluarga, jadi harus menginap. Harus nginap. Jadi lebih ekstra lagi biayanya. Di hotel lagi. Jadi baguslah ada di sini. Iya. Nah, biaya itu tadi Pak dipakai untuk hal lain. Iya. Insyaallah ekonomi dan kita nih. Iya. Apalagi sekarang Pak, Oh, iya, efisiensi efisiensi. efisiensi anggaran. Di mana-mana digongkan efisiensi anggaran. Efisiensi seluruhnya, Iya. Bu. Iya. Oke, semuanya kan cukunian. Insya Allah siapapun kita yang saat sedang mendengarkan, informasinya adalah bahwa Rumah Sakit Rabain sudah bisa melakukan pelayanan vaksinasi internasional. Syarat-syarat jangan lupa nanti masuk ke linknya si Popi. Iya. Maaf Bu, tadi Popi apa sih? Si Popi online. Si Popi online. Si Atau juga Popi kalau misalnya masih online. ragu-ragu, Iya. silakan langsung datang ke Rumah Sakit Rabain. Iya. Oke, semuanya kan cukunian di penghujung acara ini, sebelum kita tutup Bu, ini kita kepengen denger closing statementnya dari Ibu siapa? Dari maaf Bu nih Bu, Ibu Yulian Tari. Ini Bu biasanya Bu di closing statement ini Bu cerita bagi honor. Cerita bagi honor Ibu. Oke, Bu Liantari ini Bu, gimana Bu rasanya bergabung di Rekam Medik ini? Kemudian apa nih Bu harapannya untuk dari rumah sakit, kemudian untuk masyarakat Moridin secara keseluruhan? Awal-awalnya pertama masuk di medical check up ini bingung juga, biasanya ke pelayanan kan, ke pasien langsung, pagi-pagi handover segala macam. Ini, nah jadi tanya-tanya udah lihat dulu. Nah akhirnya asik juga, karena yang datang-datang banyak bapak-bapak besar tinggi, pakai sepatu bot tinggi. Oke. Nah, Pasien ya, sehat. pasien Pasien sehat. sehat Itu. untuk melakukan medical check up. Sudah kan. tahu Jo, Dari PT, dari PT. Dari PT, oke. Ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng, Nah, nah. benar lepas serah terima dengan yang lama, katanya, yuk inilah kakek lain dengan yang kita wajahnya. Yang biasa kita pelayanan kan lain. Pasien sakit ya. Pasien sakit. Ini. Kali ini pasien bapak-bapak sehat. Ini ada yang ganteng-ganteng. Ini oh ya sudah. Nah lebih asik juga kayak itu. Untuk ini masalah medical check up, semoga untuk akan diadakan untuk ke lapangan kami. Oke. Iya, kebetulan kami nanti mau Iya. iya, Mobile. ada Jemput bola. layanan, Iya. iya Ke layanan. lokasi. Bukan, iya Lokasi. layanan medical Ke check up PT. online. Oke. Ke lokasi. Iya, lokasi lokasi. langsung, Iya. kan disiapin mobil segala macam. Itu program terbaru kita Iya. juga ya. Nah, Program itu terbaru. nanti kami ke luas Ke lapangan. Iya. Nanti boleh diundang sini lagi nanti Yo. untuk Iya. Berarti kalau ke lapangan ada disiapin apa mobil Mobil. operasionalnya Bu? Iya, Oke. ada nanti khusus. Jadi kita sekarang alhamdulillah sedang sudah dilakukan pemesanan dan alhamdulillah mobilnya medical check up online-nya juga sedang diproses. Proses, oke. Dirancang sedemikian rupa agar bisa melayanin medical check up di onsite langsung di Oh. ke Di lapangan. perusahaan-perusahaan Ada seperti perusahaan itu. yang nggak bisa turun Ya. langsung ke rumah sakit. Nah, itu minimal berapa orang bisa dilayani? Minimal kami bisa 20-an. 20 ya. Iya. Kalau 20 iya. telepon ke rumah sakit Rabain atau video segala macam datang. Iya. Nanti kalau minimalnya itu berapa itu nanti kita bisa nego. Nego lah. Iya, berdasarkan MOU-nya nanti. Oh, Iya. oke, Karena kan sip. nanti kan kita melakukan medical check up online onsite itu nanti kita melakukan MOU terlebih dahulu. MOU dulu. Iya. Jadi biar suka sama suka lah. Sip. Mereka tuh kalau dari PT tuh lewat WA, Bu, besok bisa nggak sekali orang 15? Oke, Ya, siap. langsung. Jadi kita bisa jawab, kami bisa separuh karena belum ada yang PT-PT lain. Oh, Gitu. oke. Jadi maksudnya biar sekalian gitu Bu. Jadi dibagi. Dibagi, ya. Dibagi karena waktu 12 untuk penutupan daftar registrasi jam 12 kan kalau medical check up. Oke, jadi kanca kunian, kage yang pakai di PT omong ke bosnya. Biarlah MOU. Diki Kos Kandi ini datang. Diki Kos Kandi. Nanti banyak Pak, nanti ini apa layanan-layanan baru yang surprise dari ya. RSUD Rabain, khususnya dari bidang pelayanan medis dan rekam medis, dari bidang penunjang dan dari bidang keperawatan. Oke, Iya. oke. Kita Sekarang- selalu berinovasi. Iya Bu, harus inovasi Bu. Soalnya si Ine
Si ini ada sama si Ini masih di Poppy. Ini masih di Bandung. Iya. Oke, sekarang dengan Ibu Tanti. Ibu Tanti Mariani, gimana rasanya bergabung di Rekam Medik? Pernah nyebelin nggak sih? Pasti Ibu cerita bagus ini. Bagus, alhamdulillah nggak ada. Oke. Kami udah dengar, Bu. Oke, gimana Bu rasanya bergabung di tim ini? Alhamdulillah ya nyaman. Nyaman, ya. Pasiennya bagus-bagus, asik ya. Karena tadi ketemu pasien sehat tadi kan. Ah. Pasien sehat kan karena pasien PT tadi kan. Oke. Gagal-gagal lucu pokoknya dia lucu-lucu. Berarti Ibu ketemu dengan pasien yang sehat Iya, ya? karena PT itu kan ini pasien medical check PT kan, Oke, mereka bekerja ya oh. kan. Ya, tetap kan sehat mereka itu Iya. kan. Cuma mau disuruh medical check up dan tahunan gitu. Rutin itu Iya. mereka. Iya. Jadi memang medical check up Berkala, ini pelayanan kesehatan bagi orang-orang yang sehat. Iya. Makanya salah satunya itu medical check up sama polivaksinasi internasional seperti itu. Jadi memang yang mereka itu sehat, bukan dalam keadaan kondisi sakit. Tidak ada datang di infus. Iya. Tidak datang dengan keluhan. Iya. Tidak ada keluhan. Iya. Bapak ngapa di Belacap? Ida kemarin ke City Mall. Caknya makan kebanyakan, jadi harus dicek dulu. Rata-rata mau ini kerja. Lama Mau melamar pekerjaan. lanjutkan kuliah. Oh, yang kuliah pendidikan. sekarang. Yang peserta Pendidikan, P3K, iya. lulus P3K, Oke. CPNS kayak gitu. Oh, itu di kita juga Di tuh ya? medical check Kita up. juga. Iya. Iya. PNS P3K. Sudah tuh kades, camat. Nah, ya pemilihan kades, Termasuk jadi anggota Pak. Oh, ketua DPRD. Iya, DPRD. bupati dan wakil Iya. bupati. Datang tuh orang-orang Orang besar tadi ya. Oke. Tapi jangan sampai ada penyiar datang. Enggak apa-apa. kayak jadi siar. Ida, Tapi yang bagus-bagus baik, yang di up. Ida begitu penyiar datang bukannya minta suntik dia, minta rokok bikin ruangan siaran gitu. Oh, dengan senang hati, Pak. Oke, sekarang kita ke Bu Weni Susria. Iya. Bu, ini closing statementnya Bu, Iya. kita kepengen denger, Kance juga kepengen tahu. Iya. Apa sih nih Bu harapan kedepannya tentang pelayanan vaksinasi internasional ini, kemudian Iya. juga untuk Rekam Medik Bu. Iya. Silakan Bu. Jadi harapan saya semoga dengan adanya pelayanan vaksinasi internasional ini sendiri di RSUD Dr. Haji Muhammad Rabain bisa memberikan manfaat yang banyak terutama kepada seluruh masyarakat khususnya Kabupaten Muara Enim bisa melaksanakan atau melakukan vaksinasi internasional yang tidak perlu harus jauh-jauh ke Palembang atau ke Prabu Muli karena sudah bisa dilakukan di Kabupaten Muara Enim serta terwujudnya efisiensi waktu dan biaya dalam akan melaksanakan vaksinasi internasional bagi masyarakat yang akan melakukan bepergian ke luar negeri. Kemudian kebetulan Pak ya, pelayanan vaksinasi internasional ini sendiri merupakan program 100 hari membara. Jadi visi dari Muara Enim sendiri yaitu Muara Enim bangkit, rakyat sejahtera, maju dan berkelanjutan. Oke. Ya, Muara nanti- Enim membara. Jadi nanti insya Allah Oke, launching nanti kegiatan ini sendiri akan dilaunchingkan pada tanggal 27 Mei 2025 ini. Izin Bu catat Bu. Ya, 27 Mei. Mei 2025. Oke, kita launching program vaksinasi ini. Iya. Jadi nanti ada 5 program yang akan dilaunchingkan dari RSUD Rabain. Oke. Salah satunya program pelayanan vaksinasi internasional sendiri. Terus dengan terwujudnya visi Muara Enim yang membara, manfaat yang tidak ketinggalan juga bisa meningkatkan pendapatan BLUD rumah sakit sendiri. Iya, jadi karyawan RSUD Rabain sendiri lebih sejahtera. Iya. Sejahtera, pelayanan meningkat. Pelayanan Masya kesehatan Allah. juga kepada masyarakat, khususnya pelayanan publik jadi meningkat. Meningkat, oke. Iya. Ada Bu pasien yang datang ke rumah sakit, dia tidak sakit. Ada. Aduh, Iya. kamu ngapain? Nanjung Ibu Weni be. Itu suaminya itu. Iya. Suami. Atau ada pasien datang ngapa? Nak ketemu dokter. Apa tadi? Jody Peter. Jadi Peter. Dokter ganteng kami itu.
Nah, itu kita bikin jadwal khusus tuh gitu. Boleh Pak, iya betul Pak, Dr. Johnny Peter Pak. Jadi nanti alangkah baiknya pada saat mau Sebelum medical launching. check up on site. Oke, Iya, sip. iya. Oke semuanya Kanjeng seru sekali. Kepengen terus sih sampai sore, cuman beliau bertiga ini harus pulang dulu, absen Bu ya. Iya. Kalau bisa absen pindah ke sini, absen. Gitu, Iya. Oke semuanya Kanjeng ternyata pelayanan vaksinasi internasional ini adalah satu program masuk program RSUD untuk Muara Enim Membara. Iya. Kita semuanya warga masyarakat Muara Enim wajib untuk mendukung program ini dan semoga bisa berjalan dengan lancar. Amin. Kanjeng saya di Janggi bersama dengan Ibu Weni Susria, kemudian ada Ibu Tanti dan Ibu Yuliantari beserta tim produksi ada Uti, Nikendian dan Kak Dayat bersama Azza. Pamit undur diri. Terima kasih banyak atas segala macam perhatiannya, atas segala macam atensinya. Mohon maaf belum bisa disebutkan satu persatu yang sempat nge-like di Facebooknya saat ini kita sedang live. Mohon maaf tidak ada kata-kata yang salah. Sekali lagi, mohon maaf tidak ada kata-kata yang salah. Kami bercanda, ketawa tadi. Kanjeng gembira sekali karena para senior saya ini inspirasi bagi kita semuanya. Amin. Oke semuanya Kanjeng kita ketemu lagi nanti, izin ya Bu ya, kita ngundang lagi kapan jangan bosan-bosan main kesini. Kita ngundang nanti, kita siapkan teh yang manis. Iya. Semanis hostnya. Bener. Oke semuanya, terima kasih banyak Kanjeng Dengan segala rendah hati kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.